Umur 7 tahun. Umur 7 tahun? tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Wah, umur 7 tahun teman-teman. Umur 7 tahun sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Teman-teman percaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan video ceramah Habib Bahar bin Smith. Yang mana teman-teman di dalam videonya dia selipkan kisah-kisah khurafat agar umat Islam teman-teman memandang mereka adalah keturunan mulia dari para wali. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kita sudah cukup sering teman-teman mereaksi video kisah-kisah khurafat yang diceritakan oleh golongan para habaib ini teman-teman. Dari oknum-oknum para habaib ini. Nah teman-teman, tujuan mereka hanya satu teman-teman. Mereka menceritakan karomah-karomah para wali. Dan yang anehnya, mereka menceritakan para wali dari golongan mereka saja. Dari Bani Ba'lawi saja teman-teman. Tujuan mereka hanya satu, agar umat Islam memandang mereka adalah keturunan para wali ataupun orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Agar apa? Agar umat Islam mengkultuskan mereka, memuliakan mereka. Jika ingin dimuliakan, seharusnya mereka-mereka ini teman-teman meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukankah mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Tapi akhlaknya, adabnya jauh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Habib Bahar bin Smith ini? Coba tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut teman-teman? Akhlak dari Bahar bin Smith ini apakah sesuai dengan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Apalagi dengan membawakan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah khurafat, tujuannya untuk dimuliakan oleh umat, untuk diakui oleh umat Islam bahwa dia adalah keturunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keturunan para wali-wali dari golongan para habaib atau Bani Ba'lawi. Oke, mari kita dengarkan video ini teman-teman. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 salatnya. Coba hadirkan saya satu riwayat yang sahih. Pernahkah Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran? Misalkan beliau sedang menjadi imam sholat teman-teman, lalu menghatamkan Al-Quran yang 30 juz dalam 1 rakaat. Sering kita dengarkan teman-teman, karomah para wali-wali dari kalangan mereka. Mereka menceritakan bahkan sering melebihi para nabi. Bahkan juga melebihi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tidak pernah sholat di dalam 1 rakaatnya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tidak pernah. Tapi Habib ini ataupun junjungan dari Bahar bin Smith ini teman-teman mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat setiap sholatnya. Ketika masih berumur 7 tahun teman-teman. Sebagai perbandingan sahabatku semua, Nabi kita Nabi Muhammad SAW hanya 1 kali Isra dan Mi'raj. Diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj hanya 1 kali seumur hidup beliau. Lalu ada golongan dari Bani Ba'lawi ini, dari golongan para habaib ini teman-teman, menceritakan ada seorang habib yang mampu Mi'raj 70 kali dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu teman-teman berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah 70 kali. Mi'raj teman-teman. Kisah-kisah mereka ini teman-teman selalu diceritakan seperti ini. Melebihi amalan para nabi. Melebihi kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Agar apa teman-teman? Ya teman-teman pasti tahulah. Oke, sekarang kita ulang lagi teman-teman video dari Bahar bin Smith ini. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Kamu juga tidak bisa, Bahar. Kamu juga tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Mugaddam Tsani, Habib Abdurrahman Segaf. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya.
Umur 7 tahun sudah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Nabi kita saja teman-teman tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tidak ada riwayat yang sahih yang menceritakan Nabi kita dalam 1 rakaat sholat menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ada? Coba tunjukkan jika ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Muqaddam tsani lam yanam la lailan wala naharan salasa wa salasina sanatan. Muqaddam tsani 33 tahun enggak tidur, tidak 33 tahun tidak tidur siang, tidak tidur malam selama 33 tahun. Hari tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikut? Bagaimana ceritanya seorang manusia tidak tidur selama 33 tahun siang dan malam? Atau jangan-jangan Habib ini robot, teman-teman, mesin. Inilah yang saya sebut dengan kisah kurafat, melebihi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa manusia yang paling cinta kepada Allah? Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling takut kepada Allah? Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling dimuliakan oleh Allah? Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling banyak ibadahnya? Nabi kita Nabi Muhammad. Pernahkah kita mendengarkan di dalam riwayat Nabi kita tidak tidur selama 1 tahun? Atau 10 tahun? Tidak tidur siang dan malam? Tidak pernah. Nabi kita beristirahat. Nabi kita juga tidur, teman-teman. Lalu muncul cerita seperti ini. Tidak tidur selama 33 tahun. Siang dan malam. Kalau lihat ke kanan, dia melihat surganya. Kalau melihat ke kiri, dia melihat nerakanya. Kalau melihat ke atas, dia melihat arasnya Allah. Ini kurafat, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman, videonya. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith. Al-Habib Umar bin Zain bin Smith. 16 tahun. Bagaimana? 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. Tidak pernah selama 16 tahun menyandarkan punggungnya kepada sesuatu apapun. Tidak pernah bersandar selama 16 tahun, tidak pernah tidur berbaring. La haula wala quwwata illa billah. 16 tahun nggak pernah menyandarkan punggungnya. Sekalipun tidur, tidurnya duduk. Bahar bin Smith cucunya tukang tidur, saudara-saudara. Apa manfaat dari cerita ini, teman-teman? Apa manfaatnya? Ada ilmu yang bisa kita ambil dari kisah-kisah kurafat seperti ini. Menurut saya, teman-teman, alangkah baiknya para habaib ini atau Bahar bin Smith ini kalau dalam ceramahnya menjelaskan ilmu, menjelaskan tafsir Al-Quran misalkan, menjelaskan hadis Nabi misalkan, bukan membawakan kisah-kisah kurafat seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Ingin dimuliakan, ingin disanjung, dipuji, dikultuskan. Na'udzubillah. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk kepada video intinya. Inti ceramah dari Bahar bin Smith ini. Apa tujuan Bahar bin Smith ini dengan menceritakan kisah-kisah kurafat tadi? Oke, langsung saja mari kita simak. Mereka, Allah kasih keramat. Kamu ikut mereka, kamu juga dikasih keramat oleh Allah SWT. Nah, dia menyebutkan mereka dikasih keramat oleh Allah. Maksudnya adalah Habib-Habib tadi. Dan kalian yang mengikuti para habaib juga akan dikasih keramat oleh Allah. Doktrin ini, teman-teman. Doktrin agar kita mengikuti para habaib, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh, kami punya guru di Sulawesi. Guru. Namanya guru tua. Al-Imam Guru Habib tua. Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya dulu mondok di Al-Khairat. Habis mondok di Al-Khairat, baru saya mondok di Darul Gawad Dakwah. Oke, gimana? Al-Khairat Manado. Itu Habib Idrus tinggalnya di Palu. Di Palu. Gurunya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau gurunya saya punya abah juga. Gurunya saya punya kakek juga, Habib Abdurrahman. Beliau Habib Idrus itu punya murid namanya Haji Amin. Haji Amin, muridnya bernama Haji Amin. Ini Haji Amin taat betul sama Habib Idrus. Taat betul kepada Habib ini, teman-teman. Jadi Haji Amin ini bukan taat kepada Allah, bukan taat kepada Nabi, tapi taatnya kepada Habib ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Al-Khairat itu dari kayu. Di atas tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus.
Kalau Habib Idrus panggil, Amin. Ini Haji Amin ada tangga, tapi dia nggak mau lewat tangga. Dia loncat dari atas ke bawah, langsung Wah, depan kantor. loncat. Kenapa dia loncat? Dia tidak mau membuat gurunya menunggu terlalu lama. Lewat tangga kelamaan, nggak mau buat Habib Idrus nunggu kelamaan. Ini doktrin loh teman-teman. Doktrinnya agar kita taat kepada para habaib ini teman-teman. Hamim. Siapa namanya tadi? Hamim atau Amin? Amin. Dari tingkat 2 langsung loncat ke bawah teman-teman. Ke hadapan gurunya. Gak mau jalan di tangga. Parah. Teman-teman pasti ingat dengan kisah Bang Maman. Bang Maman yang ahli maksiat, jarang sholat, dijamin masuk surga oleh Habibnya teman-teman. Hanya dengan selembar kertas yang ditulis oleh Habibnya surat untuk malaikat mungkar nangkir. Tidak taat dalam beribadah. Sholat jarang-jarang. Artinya dia tidak taat kepada Allah. Ahli maksiat. Dia durhaka kepada Allah. Tapi taat kepada Habibnya. Dijamin masuk surga. Murid-murid sini kayak begitu, nggak ada. Akhirnya satu waktu Haji Amin ini dibawa sama Habib Idrus untuk lewat laut, dakwah lewat laut. Nah, ketika di tengah laut, imam Habib Idrus jatuh. Ketika imamnya Habib Idrus jatuh, ini Haji Amin nggak pakai disuruh dulu, nggak pakai disuruh. Dia lihat imam gurunya jatuh, langsung dia loncat. Tengah. Wah, langsung loncat ke tengah laut teman-teman. Gimana kelanjutannya? Atau jangan-jangan lautnya langsung kering? Ya, begitu. Dia loncat. Dia ambil Imam Habib Idrus, naik lagi ke atas perahu. Itu orang yang di atas perahu melongok ngeliat dia. Kenapa melongok? Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata apa? Ternyata dia di atas laut, saudara-saudara. Berjalan di atas laut. Bukan orang alim, bukan wali dia. Dia bukan wali, dia bukan orang alim. Tapi kenapa Allah kasih keramat? Karena dia mengikuti sahibul karamat. Ini doktrinnya teman-teman. Dia bukan wali, Haji Amin ini teman-teman. Bukan ahli ibadah. Bukan wali, orang biasa teman-teman. Tapi kenapa? Mendapatkan keramat. Karena taat kepada Habibnya. Patuh kepada Habibnya. Dipanggil Amin. Dari tingkat 2 langsung loncat ke bawah. Padahal tangga ada. Pola ceramah mereka ini teman-teman sangat mudah sekali kita baca. Kalau teman-teman sudah mengerti polanya, pertama, mereka akan menceritakan karomah-karomah para wali dari kalangan mereka. Kesaktian dari kalangan mereka. Ada yang bisa keluar masuk surga, ada yang bisa menghidupkan orang mati, ada yang bisa terbang ke langit, dan macam-macam. Ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Nah, setelah diceritakan teman-teman, nanti akan didoktrin, akan dikisahkan pula ada murid dari mereka. Dari orang-orang sakti ini. Lalu murid ini juga akan mendapatkan keramat dari Allah. Dan bahkan dijamin masuk surga walaupun ahli maksiat. Jarang ibadah. Tapi karena cinta kepada Habib-Habib yang sakti ini teman-teman, maka Allah berikan semuanya. Walaupun tidak taat sekalipun kepada Allah. Dan inilah doktrin yang ingin ditanamkan oleh mereka, oleh golongan para habaib. Kebanyakan di Indonesia ini seperti ini ceramah mereka, teman-teman. Na'udzubillah. Agar kita umat Islam hulu terhadap mereka. Mencintai mereka secara berlebih-lebihan. Jual air minum doa. Seperti yang kita bahas kemarin, teman-teman. Asal aja minta kepada jemaahnya. Siapa yang mau berikan 100 juta, langsung tunjuk orangnya. Ada videonya kemarin kita bahas. 25 juta, 50 juta. Diminta uang jemaahnya. Untuk apa? Untuk kebutuhan pribadi. Untuk melunasin hutang Habibnya, teman-teman. Oh, saya nggak bohong. Saya nggak dusta. Itu ada videonya. Cek video sebelum video ini, teman-teman. Oke, saya Rizky Mesaputra. Barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.